Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jamhari SPD, selaku Kepala Sekolah di SDIT Al-Ibrahimi, Manyarrejo, Manyar Gresik. Di sini saya akan memaparkan implementasi PTMT di SDIT Al-Ibrahimi untuk mengatasi learning loss. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi PTMT untuk mengatasi learning loss yang ada di sekolah kami, yaitu di SDIT Al-Ibrahimi. Berikut paparan yang akan saya sampaikan, mulai dari diagnostik, kemudian perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Diagnostik terhadap pembelajaran sebelum PTMT. Dampak dari pandemi COVID-19 ini diantaranya yaitu pembatasan aktivitas karena pandemi, termasuk di dunia pendidikan. Yang kedua, yaitu penanaman karakter di sekolah menjadi terabaikan. Ketiga, pembiasaan hidup sehat dan bersih juga terbengkalai. Dan yang terakhir, budaya literasi dan numerasi menurun secara drastis. Perencanaan PTMT untuk mengatasi learning loss. Pembelajaran tatap muka terbatas menjadi peluang besar bagi sekolah. Karena itu, kami menyiapkan beberapa rencana. Di antaranya yaitu 1. Membentuk tim satuan tugas COVID-19. Yang kedua, menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan. Yang ketiga, menjalankan program-program UKS. Yang keempat, menjadikan perpustakaan sebagai jantung sekolah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menjadikan atau mendaftar sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Pelaksanaan PTMT untuk mengatasi learning loss. Langkah yang pertama yaitu membentuk tim satuan tugas COVID-19. Alhamdulillah, di sekolah kami, tim Satgas ini sudah terbentuk. Langkah yang kedua yaitu menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan untuk menunjang terlaksananya protokol kesehatan. Langkah selanjutnya yaitu menjalankan program-program UKS, menjadikan pembiasaan hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, pembinaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah anorganik. Program selanjutnya untuk mengatasi learning loss yaitu menjadikan perpustakaan sebagai jantung sekolah untuk menumbuhkan budaya literasi dan numerasi dengan berbagai program yang menarik bagi peserta didik, di antaranya mendongeng, puisi, bercerita, dan lain sebagainya. Program selanjutnya untuk mengatasi learning loss yaitu kami mendaftar sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Dan alhamdulillah kita terpilih menjadi salah satu pelaksana program sekolah penggerak pada angkatan pertama. Seperti yang tertera pada gambar, itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada kelas 1. Yaitu membuat kain dan kaos dengan teknik shibori. Selanjutnya, ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan dengan judul Berkreasi Membuat Layang-Layang. Ini adalah salah satu proyek yang sudah kita laksanakan pada jenjang kelas 4. Setelah pelaksanaan PTMT untuk mengatasi learning loss, ada beberapa hal yang belum berjalan maksimal. Karena itu ada beberapa kendala yang harus kita perbaiki. Yang pertama yaitu perilaku hidup bersih dan sehat membutuhkan konsistensi dan istiqomah dari semua stakeholder yang ada. Baik saya selaku pimpinan sekolah,
kemudian pendidik, peserta didik, dan semua stakeholder yang ada. Yang kedua yaitu perawatan sarana dan prasarana membutuhkan biaya yang lebih, yang mana terkadang tidak bisa kita anggarkan melalui BOS baik APBN maupun APBD. Dan yang ketiga yaitu di sekolah kami untuk mewujudkan perpustakaan sebagai jantung sekolah, ini kita belum ada pustakawan atau pegawai khusus yang ada di perpustakaan, sehingga bisa menjalankan program ini secara istiqomah. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini hanya berjalan di kelas 1 dan 4, sehingga belum mencakup seluruh peserta didik di sekolah kami. Dari hasil evaluasi tersebut, maka kita membutuhkan aksi nyata untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sudah kita identifikasikan selama PTMT ini berlangsung, supaya learning loss yang ada di sekolah kami SDIT Al-Ibrahimi bisa terpecahkan. Hal-hal yang harus kita lakukan yang pertama yaitu terkait dengan perilaku hidup sehat dan bersih yang membutuhkan konsultasi, maka yang akan kami lakukan yaitu membentuk komitmen bersama semua stakeholder yang ada untuk menjalankan amanah dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga kita benar-benar komitmen bersama. Atau kalau perlu, maka kita akan buatkan surat pernyataan dari masing-masing stakeholder yang ada untuk menjalankan sesuai dengan tupoksi yang ada. Yang kedua, terkait dengan kita membutuhkan sarana dan prasarana. Maka yang akan kami lakukan adalah menjalin kemitraan dengan orang tua dan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar wilayah kami untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung program pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan selanjutnya, program yang ketiga, yaitu terkait dengan tidak adanya pustakawan atau pegawai khusus. Maka kami akan mengajukan kepada pihak yayasan atau pengurus yayasan untuk mengadakan atau menunjuk salah satu pegawai sebagai pustakawan yang ada di sekolah kami, yaitu SD Islam Terpadu Al-Ibrahimi, sehingga program-program yang sudah kita rancang di perpustakaan bisa berjalan secara maksimal. Selanjutnya, problem yang kelima yaitu yang keempat yaitu pelaksanaan P5 yang hanya kelas 1 dan keempat. Dan insya Allah pelaksanaan P5 ini akan kita jalankan di semua jenjang, tidak hanya kelas 1 dan 4, melainkan mulai kelas 1 sampai kelas 6, tentunya dengan perencanaan yang matang, perencanaan yang benar-benar kita susun dengan rapi, sehingga semuanya berjalan dengan maksimal. Demikian presentasi dari kami, implementasi PTMT untuk mengatasi learning loss yang ada di SD Islam Terpadu Al-Ibrahimi. Mari bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan di Kabupaten Gresik. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Hadana wa wa'iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.